1998 menjadi bulan yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Indonesia. Di tengah krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi dan kerusuhan sosial yang meluas. Peristiwa ini dikenal sebagai Kerusuhan Reformasi 1998, sebuah rangkaian kejadian yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto setelah lebih dari 3 dekade memimpin Indonesia. Video ini akan membahas latar belakang kronologi peristiwa dari awal Mei hingga 21 Mei 1998 serta dampak sosial dan politiknya bagi bangsa ini. Kerusuhan Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari krisis moneter Asia 1997. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Kondisi ini memperburuk kehidupan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Di sisi lain, selama masa Orde Baru, pemerintahan dianggap otoriter, sentralistik, dan kolusi dan nepotisme. Kebebasan pers dibatasi, kritik dibungkam, dan kekuasaan presiden nyaris tidak tersentuh. Kombinasi antara krisis ekonomi dan krisis kepercayaan inilah yang memicu gelombang tuntutan reformasi. Mei 1998, Presiden Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan menyatakan bahwa reformasi baru dapat dimulai pada tahun 2003. Pernyataan ini menimbulkan kemarahan publik karena dianggap tidak peka terhadap kondisi krisis yang sedang terjadi. 2 Mei 1998, pernyataan tersebut kemudian dirawat. Pemerintah menyatakan bahwa Presiden Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan mulai tahun 1998, namun klarifikasi ini tidak cukup meredam kekecewaan masyarakat. 4 Mei 1998, kenaikan harga bahan bakar minyak memicu demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai kota seperti Medan, Bandung, dan Yogyakarta. Di beberapa daerah, aksi ini berubah menjadi kerusuhan dan bentrokan. 5 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa kembali terjadi secara besar-besaran di Medan dan berujung kerusuhan. Situasi nasional makin tidak stabil. Pada 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT G15. Lawatan ini kemudian tercatat sebagai kunjungan luar negeri terakhir Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Puncak krisis terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 ketika aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi damai di lingkungan kampus. Keempat mahasiswa tersebut gugur dan peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Trisakti. Keesokan harinya, tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun situasi berubah menjadi kerusuhan besar yang meluas ke berbagai wilayah. Pada 14 Mei 1998, saat Soeharto masih berada di Kairo, ia menyatakan kepada media bahwa ia bersedia mengundurkan diri jika rakyat menghendaki. Namun di dalam negeri, kerusuhan dan penjarahan semakin meluas. Banyak pusat perbelanjaan seperti Hero, Superindo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur dirusak dan dibakar. Akibatnya kebakaran selama kerusuhan. Sekitar 500 orang meninggal dunia
dan sebagian besar dari mereka terjebak dalam gedung yang terbakar. Pada 15 Mei 1998, Soeharto kembali ke Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah menyatakan kesediaan untuk mundur. Suasana Jakarta masih mencekam. Banyak toko tutup dan warga takut keluar rumah. 16 Mei 1998, warga asing mulai meninggalkan Indonesia. Kondisi keamanan di wilayah Jabodetabek belum sepenuhnya pulih. Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam, termasuk Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan K.H. Ali Yafi. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyampaikan bahwa mahasiswa dan masyarakat tetap menginginkan Soeharto untuk mengundurkan diri. 20 Mei 1998, aparat keamanan memblokade jalan menuju lapangan Monas untuk mencegah pengerahan massa pada dini hari. Amin Rais meminta masyarakat untuk datang ke Monas demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, pukul 9.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian disumpah menjadi Presiden RI ketiga. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Reformasi bukan sekedar sejarah, tetapi tanggung jawab untuk dijaga agar tragedi serupa tidak terulang kembali.